Halo sobat penyatir, pernahkah kalian mendengar ungkapan kenapa kita perlu alutsista perang padahal sedang tidak berperang? Kita nggak perang, kenapa kebanyakan utang beli alat perang? Lebih baik utang untuk beli alat pertanian. Begitulah kira-kira ungkap salah satu paslon cawapres saat bertemu dengan para petani dalam sebuah pertemuan di area sawah kawasan Jalak Harupat, Kabupaten Bandung. Kita nggak perang, kenapa kebanyakan utang beli alat perang? Lebih baik ngutang beli alat pertanian, ucapnya. Lah, iya juga ya bang, sejauh ini nih yang paling jauh. Eits, jangan salah paham dulu penyatir. Di saat negara-negara tetangga menambah armada-armada tempurnya, misalnya Singapura dengan F-35 barunya, Malaysia dengan rencana 36 unit FA-50 Fighting Eagle dari Korea Selatan, ataupun Australia dengan rencana 5 unit kapal selam nuklir kelas Virginia dari Amerika Serikat. Lah, di suatu negara, boro-boro bilangnya buat apa beli alat perang? Jadi gini ya, buat yang bicara seperti itu, bukankah tiap sektor itu udah ada anggarannya masing-masing? Dan juga pembelian alat-alat perang tersebut bukan berarti kita harus gunakan untuk berperang saat ini. Sejatinya alat-alat perang tersebut justru untuk Indonesia saat ini bertujuan untuk mencegah terjadinya peperangan. Loh, kok bisa? Iya bisa lah. Kira-kira seperti ini ya. Dengan Indonesia membeli alat perang atau alat pertahanan diharapkan akan memberikan efek deteren atau gertakan agar negara-negara lain yang punya niat menyerang Indonesia jadi berpikir, oh dia punya 42 unit Rafale, 36 unit F-15 dan 80 unit KF-21. Kalau gue serang lumayan babak belur juga nantinya kalau dia balas. Begitulah kira-kira perumpamaannya. Pembelian alutsista perang itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Sebagai contoh, kontrak pembelian 42 unit jet Rafale pada tahun 2022 saja, pengiriman 6 unit pertamanya akan tiba pada tahun 2026. Dan juga membeli alat perang itu tidak segampang yang ente kira. Apalagi bisa COD, pesan sekarang, besok paginya datang. Lah, sampean malah pengen nunggu perang dulu baru beli alat perang? Waduh, mana sempat, keburu mak. Iya, pembelian alat perang itu memang tidak mudah dan gampang. Bahkan, bukan berarti Anda punya uang, Anda punya barang. Punya uang pun kadang Anda juga tidak bisa memilikinya jika tidak mempunyai hubungan politik yang baik dengan negara produsennya. Sebagai contoh, rencana Indonesia mengakuisisi jet tempur Sukhoi Su-35 dari Rusia batal karena adanya ancaman sanksi Katsa dari Amerika Serikat. Itu kan hak kita bang, terserah dong mau beli dari mana saja. Nanti kalau ente kena embargo, nangis. Pesawat tempur F-16, pesawat angkut C-130 Hercules ataupun helikopter Apache terancam tidak dapat beroperasi. Lagian sebenarnya anggaran yang dikeluarkan oleh Indonesia itu dalam bidang pertahanan bisa dikatakan sangat kecil untuk wilayah negara yang seluas ini. Bandingkan dengan Singapura yang luas wilayahnya secuil ini saja menggelontorkan anggaran yang jauh lebih besar daripada Indonesia, yaitu sekitar 13,4 miliar US dollar, bandingkan dengan Indonesia yang hanya sekitar 9 miliar US dollar. Alat perang atau alat pertahanan ini mungkin terlihat sangat sepele, namun jika kita telusuri justru sebenarnya sangat-sangat penting. Dengan kuatnya suatu negara di bidang militer, kemungkinan besar akan menarik atau memancing para investor ke Indonesia. Para investor akan menilai bahwa negara tempat dia berinvestasi dapat memberikan perlindungan, keamanan, dan jaminan terhindar dari ancaman negara luar. Tentu dengan semakin banyaknya investor akan membutuhkan banyak tenaga kerja yang akan bermanfaat untuk rakyat sekaligus menambah pemasukan negara. Video ini hanya hasil analisa receh dari tim penyatir handal ya. Jika kalian punya pendapat tentang masalah ini, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini dan seperti biasa, salam penyatir handal.